Sejauh ini kan semenjak pengobatan TBRO, efek sampingnya lari ke kulit juga ya. Kulit Oh, coba menghitam. lihat. Iya. Dulu Jadi Rita nggak kayak gini kulitnya. tidak. Oke, Iya, ya. jadi menghitam gini. Apakah nanti setelah sembuh dari TBRO ini, akankah semula lagi kulitnya? Ya, jadi memang kebetulan obatnya Rita tadi kan yang jangka panjang ya, yang 18 bulan atau kita sebut juga paduan obat individual. Eh, dan salah satu komposisi yang ada dalam paduan obat tersebut isinya adalah clofazimin. Baca nggak obat-obatnya kalau minum itu? Iya, baca. Baca ya, Iya, apa aja Bro. obatnya selain clofazimin ini saya sekalian ngetes nih. Nih lulus apa enggak nih Rita nih? Oh, iya. Ya, apa lagi tadi? Levofloxacin, Levofloxacin, oke, apa lagi? linezolid, Linezolid, oh iya, pinter nih pasiennya nih. apa lagi? Ya, clofazimin yang saya sebutkan ya. Tadi Iya. ada satu lagi. Satu lagi lupa. Lupa, oke, nanti sampai rumah dilihat ya. Ya, Iya. jadi clofazimin itu punya efek samping. Dan salah satu efek sampingnya yang tidak nyaman bagi pasien, terutama pasien seperti Rita, pasien yang perempuan cantik yang tadinya putih, adalah terjadi perubahan warna kulit yang lebih gelap ya. Tetapi nggak usah khawatir juga, karena bila mana sudah sembuh, obatnya tidak diminum lagi, maka kemudian warna kulitnya pelan-pelan akan kembali menjadi seperti sedia kala. Oke, ya. Iya. Jadi agak stres ya warna kulitnya seperti itu. Jadi minder aja sih. Minder ya, nggak Iya. apa-apa. Sementara waktu yang penting sembuh dulu. Nanti kemudian kan bisa obatnya sudah selesai, bisa kembali sempurna ya. Jadi kalau punya pacarnya komplain, kasih tahu ini bisa balik lagi kok. Gitu. Iya, Prof. Iya. Nanti ya pulang dari sini ngobrol sama pacar ya. Iya, Prof. Enggak usah pacar sama orang tua aja. Orang tua pasti nanya, kok kamu lebih keling, lebih legam dari biasa ya. Diterangkannya ini adalah efek dari salah satu obat. Tadi apa namanya? Masih ingat nama obatnya? Apa? Clofazimin. Oh, clofazimin. Ya, Iya. oke. Pinter nih pasiennya. Kasih hadiah nanti ya. Nah, sister nanti kasih hadiah. Ya. Iya. Ada lagi? Setelah sembuh TBRO, apakah ada kemungkinan untuk terkena penyakit yang sama ini? Pertama, kalau udah sembuh ya dia sembuh. Dan kalau sembuh biasanya nafsu makan Rita itu kembali normal seperti biasa. Jadi berat badannya naik, keinginan makan bagus, sehingga zat nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu baik juga. Dan akibatnya sistem imun juga menjadi terjaga. Nah, kalau itu tetap dilaksanakan, makan teratur, makan baik, ya, ini tentu saja memperbaiki sistem imun. Tadi kan di awal saya katakan sistem imun ini sangat berperan untuk membuat seseorang sakit atau tidak sakit, ya. Jadi sebagian besar sih kalau udah sembuh ya sembuh, tapi ada sebagian kecil yang kambuh. Bisa juga kemudian karena tidak menjaga kesehatannya, sistem imunnya turun, atau terlalu banyak kuman TB di udara, dia kembali menghirup, sakit lagi gitu. Jadi intinya jaga kesehatan, jaga imunitas, makan yang baik, jangan begadang, jangan merokok, dan juga olahraga yang teratur dan rutin ya. Kalau perlu konsumsi vitamin. Untuk pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikut boleh. Benarkah penyakit TBRO ini menular lewat gelas dan piring? Ini pertanyaan banyak banget ditanyain ya. Sekali lagi, TB itu menular melalui udara. Ini saya kasih contohnya. Rita waktu pertama sakit kan batuk-batuk. Iya. Nggak pakai masker nih. Batuk-batuk. Nah, saat batuk itu kumannya keluar ke udara. Kumannya kan ukurannya kecil banget, melayang-layang di udara, nggak kelihatan. Sehingga ada kemungkinan kuman tersebut terhirup oleh orang di sekitarnya. Ya. Iya, Pak.
dan kumannya kemudian masuk ke dalam saluran nafas sampai ke paru dan berdiam di situ. Kalau sistem imunnya nggak baik, lama-kelamaan setelah beberapa waktu, sebulan kemudian atau bahkan mungkin setahun kemudian atau beberapa tahun kemudian, dia akan berkembang biak akhirnya jadi sakit TB. Jadi menularnya lewat udara Lewat udara. dan masuknya ke saluran nafas, bukan lewat, tadi tanyakan lewat piring atau gelas. Piring dan enggak? gelas. Piring dan gelas dihirup nggak kan? Tidak. Jadi nggak apa-apa, nggak menular lewat piring maupun gelas. Kalaupun dikhawatirkan, oh kalau saya pakai gelas yang sama minum air, Iya. apakah ada kumannya? Lah, kan masuknya ke saluran cerna, bukan ke saluran nafas. Jadi iya. nggak bisa menular lewat piring ataupun gelas. Ya ini tolong disampaikan juga nih ke teman-teman atau mungkin keluarga di rumah yang kamu sampai gelasnya dipisahin, piringnya dipisahin, itu nggak boleh gitu. Kan sedih gak kamu kalau di rumah sendiri gelas dipisahin, piring dipisahin, itu kayak Iya, jadi dikucilkan gitu Iya, ya. Enggak, benar, enggak. benar. Jadi harusnya nggak ada masalah dengan piring dan gelas, tapi kamu pakai masker supaya kalau batuk dahaknya nggak keluar dan kumannya nggak keluar ke udara, tapi nempel di masker. Tapi kamu kan udah lama nggak batuk ya. iya sudah lama. Oke, dan lagi pula sebenarnya ini kabar gembiranya. Tadi kan suster mengatakan Rita ini sudah negatif sejak November tahun 2023, jadi tahun lalu. Iya. Ya, jadi kalau seandainya negatif terus nih sampai 6 bulan ke depan, Anda sebetulnya akan bisa dinyatakan sembuh. Jadi dijaga ya supaya tetap negatif, dan dalam kondisi negatif sekarang sebetulnya sudah tidak lagi berpotensi menularkan karena sudah negatif. Ya, Iya. ini kabar gembira. Ini saya ulang-ulang juga supaya Rita semangat nih. Iya. Jangan sedih terus. Ini kayaknya sedih terus nih wajahnya. Iya. Gimana Rita? Eh, Bisa ya? Iya, Jaga bisa, Prof. makanan, Iya, bisa. ya. Makanannya seimbang. Kemudian juga sampaikan kepada yang tadi mengatakan wah awas gelas sama piring dipisah dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Kemudian juga minum obat tetap rutin, walaupun ini saya katakan sudah menular akan sembuh dalam 6 bulan, lalu malas-malas minum obat, nggak bisa. Nanti malah kuman yang tadinya lemah, Iya. yang harusnya akan mati dalam kurun waktu 6 bulan ini, tapi kalau Anda stop minum obat atau minum obatnya kadang-kadang, ini akan menyebabkan kuman yang tersisa nggak mati, tapi kemudian bangun menjadi kuman yang lebih kuat. Iya. Ya, Iya. apakah cukup Rita? Cukup puas dengan jawaban-jawaban dari saya? Iya, Belum merasa puas, nanti bisa pada lain kesempatan ya. Iya. Tapi kalau sudah cukup ya, terima kasih sudah datang dan sudah bertanya. Mudah-mudahan percakapan kita ini bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih, saya pamit ya, Ya. Mas. Sahabat TV sekalian, tadi Anda semua telah mendengarkan percakapan ataupun obrolan saya dengan salah satu pasien TB resisten obat, Mbak Rita, yang alhamdulillah sudah negatif sejak November 2023. Artinya sudah ada kemajuan, berat badannya juga sudah naik, sudah tidak ada keluhan, dan mudah-mudahan akan segera sembuh. Dan yang menjadi concernnya adalah efek samping obat. Jadi bagus banget nih dia datang ke dokternya menanyakan tentang efek samping obat. Karena apa? Karena efek samping obat ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan pasien kemudian berhenti minum obat karena nggak nyaman. Nah ini kan kalau dijelaskan nggak jadi berhenti, malah terus minum obat. Karena apa? Karena berhenti minum obat maka TB-nya nggak sembuh, mungkin akan menjadi lebih bahaya dan kembali akan bergejala, dan tentu saja kalau bergejala batuk beresiko untuk menularkan. Jadi minum obatlah sampai selesai. Kalau ada efek samping yang dirasakan tidak nyaman, berkonsultasi kepada dokter. Jadi kalau ada di antara Anda sahabat TB TV yang ingin konsultasi, silakan hubungi di sini.
Demikian ya, Anda bisa mendengarkan semua konsultasi ini hanya di TBTV. Jadi follow ya, subscribe, dan juga like. Terima kasih. Take action, no discrimination.